Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Akida. Saya perwakilan dari kelompok 1 Teknik Fasilitasi, di mana anggota kelompok saya ada saya sendiri Fitri Nur Akida, yang kedua ada Adil Hafizan, yang ketiga ada Amira, yang keempat ada Diki Saputra, yang kelima ada Muhammad Rozikin, yang keenam ada Sita Ermawade, yang terakhir ada Windy Oktavia. Di sini kami melakukan program pemberdayaan masyarakat di mana kami mengambil tema program pertanian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat karena ketidakmampuannya, baik karena faktor internal maupun eksternal. Proses pemberdayaan masyarakat merupakan siklus atau proses yang melibatkan peranan masyarakat untuk bekerja sama dalam kelompok formal dan non-formal untuk mengkaji masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pada program yang telah direncanakan bersama. Beberapa upaya dalam pemberdayaan masyarakat ini melalui 3 arah, yaitu yang pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk dapat berkembang, di mana menyadarkan setiap individu maupun masyarakat bahwa mereka memiliki potensi, sehingga ketika dalam pelaksanaan pemberdayaan diupayakan untuk mendorong dan membangkitkan motivasi masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Yang kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Hal ini berarti bahwa langkah pemberdayaan dapat diupayakan melalui kegiatan atau aksi nyata. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua mengenai memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Ini berarti dalam pemberdayaan dapat diupayakan melalui kegiatan pendidikan, memberikan modal, peningkatan kesehatan, pasar, serta memberikan informasi dan memberi akses agar masyarakat itu lebih berdaya. Pemberdayaan tidak hanya untuk individu melainkan untuk seluruh masyarakat agar menanam nilai modern seperti kerja keras, hemat, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, melindungi masyarakat. Ini artinya dalam pemberdayaan itu perlu adanya langkah-langkah yang mana agar dapat mencegah persaingan yang tidak seimbang antara lemah dan yang kuat. Keberhasilan atau kegagalan dalam perencanaan itu terletak pada strateginya, yang mana strategi yang digunakan agar tujuan pemberdayaan itu tercapai, yakni pemberdayaan dalam menjalani kehidupan. Baiklah, sasaran dari program ini merupakan apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran usaha harus spesifik, terukur, jelas kriterianya, memiliki indikator yang rinci, sehingga bisa tercapai secara efektif dan efisien. Di mana sasaran dari pemberdayaan masyarakat kelompok tani ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mendorong, memotivasi dan memperkuat potensi ekonomi yang dimilikinya, serta menjadi salah satu aspek titik tolak ukur kemandirian petani dalam mengembangkan kegiatan pertaniannya. Dalam hal ini, kegiatan tersebut dikelola oleh para petani dengan rasa tanggung jawab dan keikhlasan. Dengan demikian, semakin besar tingkat keberhasilan petani dalam mengelola kegiatan kelompok tani, maka semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat tani. Tujuan dari pendirian kelompok tani ini adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan petani sekaligus mempereratkan komunikasi antara sesama petani, di mana tujuan dari program pemanfaatan limbah air ikan lele ini adalah untuk menjadikan tanaman menjadi lebih hijau, segar, awet, dan tidak mudah menguning. Selain itu, sayuran menjadi lebih sehat karena bersifat organik. Dikarenakan selama masa tanam sayuran tidak menggunakan pupuk kimia maupun pestisida, melainkan hanya menggunakan air limbah ikan lele sebagai pupuk alaminya, penggunaan air menjadi lebih hemat karena penyiraman tanaman dengan menggunakan air bekas dari ikan lele tersebut. Baik, saya Sita Ermawa akan menjelaskan tentang strategi pengembangan kelompok tani, yang mana rencana tersebut disusun dari adanya pertemuan
adanya rapat anggota dan juga rapat pengurus. Disusunnya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan di setiap akhir pelaksanaan akan dilakukan evaluasi secara partisipatif, di mana dalam perencanaan tersebut pelaksana kegiatan program mengambil judul pemanfaatan limbah buangan air ikan lele, di mana unsur-unsur pokok yang ada di dalam kegiatan yaitu yang pertama, memiliki aturan yang disepakati dan ditaati secara bersama. Yang kedua yaitu memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu memfasilitasi usaha tani secara komersial dan orientasi kepada pasar. Yang keempat yaitu adanya jalinan kerjasama antara kelompok tani dengan kelompok yang lain. Yang kelima yaitu adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau dari penyisihan hasil usaha. Yang keenam yaitu membeli bibit tanaman yang akan ditanam. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman sangat dipengaruhi oleh faktor iklim, faktor tanah, dan faktor tanaman itu sendiri. Ada beberapa faktor pertumbuhan yang bisa dikontrol oleh manusia, tetapi ada pula yang sulit untuk dikontrol oleh manusia. Faktor tanah sebagai penopang kehidupan tanaman untuk menyediakan unsur hara. Dapat ditingkatkan ketersediaannya dengan cara pemupukan. Faktor yang ketersediaannya paling rendah akan menentukan faktor produksi pada tanaman tersebut. Adanya faktor pembatas dapat menyebabkan tingkat produksi tidak akan lebih tinggi dari apa yang dapat dicapai oleh tanaman yang tumbuh dalam keadaan faktor yang minimum. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rozikin. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, di lingkungan sekitar seringkali kita menemukan limbah dari masyarakat. Saat mendengar kata limbah, pasti yang ada di pikiran kita beranggapan bahwa suatu tempat yang terkena limbah pasti kotor, menjijikkan, bahkan merusak lingkungan. Lain lagi dengan limbah buangan air ikan lele yang menghasilkan bau tidak enak, tetapi bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman, khususnya untuk tanaman sayur, karena di dalam limbah air kolam ikan lele mengandung nitrogen dan fosfor yang paling banyak. Unsur-unsur hara ini dibutuhkan oleh tanaman, terutama sayuran yang diambil daunnya, karena membutuhkan nitrogen yang tinggi seperti cabai, tomat, bayam, kangkung, dan sawi. Tanaman membutuhkan nutrisi. Yang dimaksud dengan nutrisi di sini yaitu unsur-unsur hara makro maupun mikro. Limbah air ikan lele mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Cara mengaplikasikannya juga sangat mudah. Cukup dialirkan ke masing-masing pot atau polybag yang ditanam sayuran. Keuntungan untuk hasil panen dari sayuran yang diberi pupuk limbah air ikan lele adalah tanaman lebih hijau, segar, awet, dan tidak mudah menguning. Selain itu, sayuran menjadi lebih sehat karena bersifat organik. Dikarenakan selama masa tanam sayur tidak menggunakan pupuk kimia maupun pestisida, melainkan hanya menggunakan air limbah ikan lele sebagai pupuk alam. Penggunaan air menjadi lebih hemat. Keterbatasan air pada musim kemarau dengan penggunaan air limbah ikan lele untuk penyiraman tanaman sayuran berupa tomat, sawi, cabai, terong, kangkung, dan bayam sebagai sayuran untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian tahap pembuatan pupuk cair pada limbah ikan lele. Yang pertama, ambil air ikan lele dari kolam yang akan kita ambil limbahnya. Kemudian aduklah air buangan ikan lele tersebut. Masukkan campuran tersebut dalam wadah besar, kemudian ditutup rapat selama 1 minggu. Kemudian yang terakhir,
Pupuk cair sudah jadi dan siap digunakan untuk penyiraman ke tanaman sayuran setelah didiamkan selama 2 minggu. Baiklah, selanjutnya setelah semuanya berjalan dengan sesuai dengan perencanaan, akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk dapat melihat atau menilai apakah suatu proses kegiatan telah dilaksanakan atau berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila tidak, faktor apa yang menyebabkan dan tindakan apa yang harus dilakukan agar proses kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan. Apabila sudah sesuai, apakah memerlukan penyempurnaan lagi agar kegiatan tersebut lebih efisien dan efektif. Keberhasilan suatu proses kegiatan dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan rencana kegiatan masa berikutnya yang akan lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Secara khusus, kegiatan monitoring mencakup hal-hal sebagai berikut: aspek perencanaan, keadaan dan ketersediaan fasilitas-fasilitas kerja penyuluhan pertanian, penilaian proses pelaksanaan kerja atau pelaksanaan program, kinerja petugas dalam pembimbing, peningkatan sumber daya manusia petani, pengembangan aspek statika, organisasi, administrasi, dan aspek dinamika kegiatan dan kepengurusan serta aspek kepemimpinan. Evaluasi merupakan upaya penilaian atas hasil sesuatu kegiatan melalui pengumpulan dan penganalisaan informasi data secara sistematik serta mengikuti prosedur tertentu yang secara ilmu diakui keabsahannya. Evaluasi bisa dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun pada hasil serta dampak suatu kegiatan.